Di kesempatan malam hari ini kita akan bicara tentang strategi passive income dari affiliate ya. Dan ini mungkin Zoom pertama dan terakhir mungkin ya untuk materi kita yang bertemakan affiliate. Dan insya Allah nanti teman-teman yang hadir di kesempatan malam hari ini bakal beruntung karena materi ini belum pernah saya sampaikan di tempat manapun ya. Belum pernah saya sampaikan di tempat manapun dan mungkin di tempat lain juga tidak akan ada karena kita akan bongkar-bongkaran di sini itu ya tentang affiliate, seluk-beluk tentang affiliate dan praktek saya dari affiliate itu seperti apa. Ini mudah-mudahan hanya berdasarkan pengalaman. Dan kemudian apabila di kesempatan malam hari ini teman-teman ada yang dari bisnis lain ya, dari bisnis lain semisal dropship, kemudian nanti kita juga akan membahas tentang reseller dan juga MLM. Saya mohon izin, ya ini hanya versi saya. Jadi kalau nanti kawan-kawan menjumpai dan ternyata itu kok pemahaman saya ada yang kurang pas, langsung diingatkan ya. Jadi seperti itu. Apa namanya kontrak kerja atau kontrak kontrak belajar kita malam hari ini ya. Jadi strategi passive income dari affiliate. Kawan-kawan saya termasuk orang yang apa ya namanya pengagum passive income ya. Kenapa passive income ya? Kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu kepada kita itu 24 jam. Dan kalau kita coba kaji lebih mendalam sebenarnya waktu 24 jam itu tidak bakal cukup untuk mengerjakan hal-hal yang penting gitu. Hal-hal yang diperintahkan oleh Allah gitu. Jadi eh, sehingga kemudian kita perlu spare waktu kita dalam bekerja itu dikurangkan ya, tetapi kita tetap menghasilkan seperti itu. Sehingga kemudian saya berharap ya dimanapun ya kalau bisa passive income. Jadi tetap melakukan aktivitas sehari-hari, berinteraksi dengan masyarakat ya, kemudian bergaul dengan keluarga, tapi dapat bayaran. Kira-kira yang seperti saya siapa ya di sini? Makanya kemudian saya mencoba untuk mencari eh, bagaimana sih caranya untuk bisa passive income. Ya, dulu saya mencoba untuk passive income itu dengan langsung berbisnis offline. Saya buka resto, ya, buka resto ada beberapa kali saya buka ya, dan alhamdulillah 3 bulan pertama omset meledak luar biasa, masya Allah, ya. Tapi belum bisa mempertahankan sampai kemudian bertahun-tahun ya bertahan beberapa tahun itu ternyata belum bisa begitu. Padahal pengennya kalau kita itu punya toko ya bisa passive income juga, punya outlet ataupun punya resto itu bisa passive income. Tapi ternyata belum berhasil. Nah, kemudian kawan-kawan akhirnya kemudian eh, saya apa namanya berganti haluan ya dari offline menjadi online gitu ya. Kemudian mengkaji secara hukum-hukumnya ya secara faktanya bagaimana sih sebenarnya dalam bisnis online itu. Akhirnya kemudian jatuh cinta kepada affiliate. Ya, kecintaan itulah kemudian akan saya sampaikan di kesempatan kali ini. Mohon izin teman-teman, ini mungkin yang hadir di pertemuan Selasa malam ini masih muncul lagi. Kenal maka ta'aruf ya, saya berusaha untuk apa namanya mengisi hari-hari saya dengan coaching dan mentoring ya. Alhamdulillah di kesempatan ini ya saya menginisiasi adanya kuadran bisnis dan berharapnya nanti ke depan kuadran bisnis ini bisa menjadi cikal bakalnya para pebisnis gitu ya, terutama di bidang affiliate ya.
Kawan-kawan ini beli saya dengan Ustadz Nasrullah ya di Batu Malang, kemudian ini di waktu di Banjarbaru ya Kalimantan Selatan, saya menjadi moderatornya beliau waktu Safari Ramadan, kemudian ini foto saya eh, dengan orang-orang di Kampung Menowo, Kampung Blogger ya, Menowo, Magelang. Saya pernah belajar internet marketing di sana ya, dan ini adalah Pak Sembodo Malik ya, beliau adalah pendiri dari Kampung Blogger. Jadi ya kakek guru saya termasuknya teman-teman. Beliau tidak langsung ngajar, tapi saya belajar dari murid beliau. Kemudian ini adalah eh, Ustadz Munawar ya, beliau adalah guru spiritual saya ya. Beliau ini dulu punya utang 48 miliar gitu. Dan ini sangat menginspirasi saya ya. Saya ada bukunya juga ya. Itu sekilas perkenalan dari saya kawan-kawan. Nanti kalau misalnya pengen tahu atau pengen bersosial media, insya Allah ada di Facebook ya, di TikTok maupun di IG. Tapi jarang saya update status. Baik teman-teman, tanpa berpanjang kata, ya, apa itu affiliate? Ya, apa itu affiliate? Affiliate adalah, ada yang tahu? Affiliate apa kira-kira teman-teman? Affiliate adalah sistem pemasaran yang menggunakan internet, ya, menggunakan internet, di mana si pembuat produk atau si vendor, ya kita menyebutnya vendor, itu memberikan komisi kepada mereka, ya, yakni maklar. Jadi istilah lain daripada affiliate itu adalah maklar. Jika berhasil merekomendasikan suatu produk kepada orang lain, sehingga kemudian orang ini melakukan transaksi atau beli dari produk tersebut, vendor tersebut. Jadi affiliate itu adalah maklar. Nah, nanti di dalam Islam itu ada hukum tentang maklar. Jadi kalau di dalam kitab ekonomi atau di dalam buku ekonomi Islam itu ada pembahasan tentang maklar atau samsaroh. Gitu. Dan samsaroh ini termasuk bagian yang dibolehkan di dalam Islam dengan syarat ketentuan. Seperti itu. Kalau misalkan syarat ketentuannya itu tidak terpenuhi, maka maklar ini juga tidak boleh. Nah, itu nanti kajiannya lebih mendalam kalau kemudian kita membahas secara hukum. Tapi paling tidak kita punya gambaran bahwa affiliate itu kurang lebih gambarannya seperti itu. Ya, bisa difahami ya teman-teman. Kemudian yang kedua, ya, kita akan membahas tentang apa perbedaan dengan bisnis yang lain. Teman-teman boleh komentar dulu siapa yang saat ini sedang berbisnis ya, sedang berbisnis lain. Ada kira-kira kalau kemudian kita belajar dari cash flow kuadran, maka kita akan ketemu dengan cash flow ini, teman-teman. Jadi ada kuadran kiri, ada eh, kuadran kanan ya, kuadran kiri dan kuadran kanan. Di kuadran kiri kita kenal dengan namanya employee, self-employee, kemudian ada business owner untuk kuadran kanan, kemudian yang di bawah ini adalah investor. Nah, kalau kita berbicara tentang bisnis, maka bisnis itu ada di kuadran kanan yang atas. Gitu. Kemudian perbedaan yang mencolok antara kuadran kiri dan kanan itu adalah eh, kalau kuadran kiri ya itu adalah pekerjaan aktif. Di pekerjaan aktif itu nanti menentukan pendapatan. Kalau kita aktif, maka dapat penghasilan. Kalau kuadran kanan itu tidak tergantung pada kerjaan aktifnya, tergantung pada omset. Begitu. Nah, kalau kemudian kita coba zoom sebelah kanan ini, akan kita temukan seperti ini kurang lebih teman-teman. Jadi ada yang membangun bisnis, jadi kalau bisnis resto atau bisnis yang saya ceritakan tadi, warung, itu ada di sebelah yang warna hitam ini ya perlu modal besar dan perlu keahlian. Nah, kemudian di sisi lain itu ada juga yang namanya franchise. Franchise ini perlu modal besar tapi tidak perlu keahlian. Jadi misalnya kita menjadi seorang franchisee dari Indomaret misalkan atau Alfamart mungkin perlu modal besar tapi tidak perlu keahlian karena semua aktivitas pemasaran, kemudian rekrutmen karyawan dan seterusnya itu dihandle oleh orang-orang dari Indomaret Alfamart ya.
tapi modalnya cukup besar. Ya, ada yang tahu kira-kira modal untuk menjadi franchise di atau beli franchise di Indomart itu berapa? Nah, kemudian yang sebelah kanan 500 juta, Masya Allah, Mas Teguh ya. Lumayan ya, beli pentol ini sudah full. Atau beli apa namanya, beli kerupuk itu bisa satu truk gitu, banyak banget. Nah, kemudian untuk sebelah kanan ini adalah jual jasa, termasuk di dalamnya adalah freelancer, ya, atau kemudian kreator atau konten kreator. Nah, konten kreator. Jadi bikin konten, kemudian apa namanya, dia melakukan satu aktivitas yang bisa menghasilkan gitu. Tapi rata-rata tidak perlu modal besar, ya, tapi perlu keahlian. Entah itu kemudian keahlian dalam mengambil gambar, ya, ngambil video dan seterusnya, edit video dan seterusnya, ya. Kemudian kalau misalnya jasa freelancer, jasa ini bisa juga adalah jasa untuk mengelola sosial media seperti itu, ya. Sosial media kemudian ini perlu keahlian. Keahliannya adalah menganalisa market, menganalisa pasar, ya, kemudian menyesuaikan antara konten dan pasar gitu. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat atau yang biru, warna biru ini adalah menjadi mitra bisnis. Nah, untuk menjadi mitra bisnis ini tidak perlu modal besar dan tidak perlu keahlian. Maka dalam posisi affiliate itu posisinya di sebelah sini. Jadi affiliate itu berinteraksi atau beririsan dengan beberapa bisnis yang lain, ya, dengan bisnis yang lain. Kita coba untuk bahas. Nah, bisnis yang sejenis dengan affiliate itu paling tidak ada tiga ini, teman-teman. Yang pertama adalah MLM, ya, atau kemudian kita kenal dengan multi level marketing. Kemudian yang kedua adalah reseller, ya. Multi level marketing kawan-kawan tahu ya, multi level marketing. Jadi dia menjual satu produk dengan sistem berjenjang atau eh, berjaringan gitu. Kemudian untuk reseller karena di sini ada berarti seller, dia penjual, ya, menjual kembali, ya. Kemudian ada yang namanya dropship. Dropship ini lebih pada pembelian pada produk namun menggunakan pihak ketiga gitu. Jadi kita memesankan kepada seseorang, ya, apabila kemudian orang itu pesan kepada kita, ya. Saya pernah di posisi ini kawan-kawan di dropship, ya. Jadi waktu jualan buku bisnis gitu ya. Jadi kita menawarkan, ya, buku, kemudian nanti dari vendornya itu ngirimkan bukunya ke alamat yang membeli produk atau membeli buku melalui kita, melalui saya pada waktu itu. Jadi itu adalah dropship. Untuk sekarang, untuk aktivitas dropship ini sangat didukung dengan adanya marketplace. Ya, entah si oranye, entah si hijau, ataupun si biru. Itu sangat mendukung sekali. Gitu. Nah, kemudian kalau diteliti, ya, dari studi kasus, maka kita akan temukan begini. Kalau tadi pertanyaannya, bagaimana bisa atau bagaimana, ya, yang paling bisa menghasilkan passive income itu kira-kira bisnis yang mana dari keempat tadi itu? Dari keempat itu termasuk affiliate, ya. Untuk dropship dan reseller, ya, ini tidak ada potensi passive income, ya. Tidak ada potensi passive income. Kecuali jika Anda mengakali sistem. Begitu. Ngakali sistem itu bagaimana? Ngakali sistem itu mungkin secara jual beli langsung itu teman-teman tidak dapat eh, bagiannya. Tetapi kemudian misalnya saya sama Mas Aguntara atau kemudian saya sama Mas Teguh itu membentuk satu tim yang kemudian ini kita bersepakat bahwa kita membentuk secara secara eh, grup gitu. Nah, sehingga kemudian dari grup itu berapapun yang didapatkan kita akan sharing profit seperti itu. Misalnya Mas Teguh
berhasil menjual satu produk minggu ini atau bulan ini, kemudian Mas Aguntara berhasil 5 produk, maka sharing profit. Seperti itu. Nah, itu ngakalin sistem namanya. Sehingga kemudian walaupun Mas Teguh itu omsetnya kecil misalnya, kemudian Mas Aguntara itu omsetnya besar, tetap berpenghasilan. Gitu. Jadi ini adalah untuk reseller, teman-teman. Kemudian yang berikutnya adalah MLM. Ya, MLM ini ada potensi passive income dengan syarat ketentuan yang berlaku. Misalnya, di sana berlaku yang namanya penjualan grup atau penjualan individu. Misalnya saya berhasil di bulan ini ya menjual 4 produk misalnya dengan nilai tertentu, misalkan apa ya mereka itu nyebutnya BV atau apa gitu. Misalnya 1000 BV gitu. Kemudian grupnya itu berapa? Jadi penjualan sendiri berapa, penjualan grup itu berapa. Maka kemudian kita akan mendapatkan passive income sebesar sekian persen dari omset nasional, misalkan begitu. Atau kemudian mereka dengan menggunakan sistem pasangan, ya. Jadi pasangan kanan kiri, misalnya kanan dapat 200 akan dapat komisi sekian, kalau kemudian dapat pasangan misalkan 500 pasang begitu, maka nanti komisinya sekian dan seterusnya. Ini adalah bentuk dari multi level, tergantung pada sistem yang berlaku di dalam multi level marketing itu. Kemudian untuk affiliate, affiliate juga ada potensi untuk passive income. Ya, dilihat dari apa? Dari 2 model. Yang pertama adalah dari sistem tiernya atau sistem affiliate-nya. Adakah di sana sistem itu mengandung tier atau tidak? Kemudian yang kedua, dilihat dari produknya. Jadi produk ini ada 2 juga, dilihat dari sistemnya atau kemudian dari produk langganannya. Jadi misalkan ada penjualan produk tools WA, ya, penjualan tool WA, jumlahnya langganannya itu misalkan 1 bulan sekali. Maka kemudian di bulan kedua itu ada langganan berikutnya. Maka komisi affiliate itu akan masuk lagi ke kita, seperti itu. Atau misalnya yang sifatnya tahunan. Jadi tahun pertama langganan, ya, kemudian tahun kedua langganan lagi. Itu termasuk produk-produk yang sistemnya langganan. Ya, contoh misalnya itu tool WA, kemudian ada hosting, kemudian lagi ada plugin. Ya, plugin itu termasuk produk yang berlangganan. Ya, makanya kemudian kalau kawan-kawan ada di grupnya komunitas Hijrah Rezeki, itu kemarin kita ngadakan survei, kira-kira teman-teman pengen menjualkan produk apa. Ya, karena di situ ada beberapa vendor yang nawari kami untuk menjualkan produk berlangganan. Gitu. Nah, kemudian kalau dari sistem bagaimana? Kalau dari sistem produknya tersistem. Jadi kita itu di lock secara posisi atau secara sistem sehingga berapapun orang yang kita ajak atau orang yang melalui daftar melalui link kita itu bakal direkomendasikan begitu. Jadi kalau ada pembelian lagi maka kita akan dapatkan komisi walaupun kita tidak prospek lagi, tidak prospek lagi. Nah, ya, seperti itu. Ini kalau kemudian dibandingkan dilihat dari aspek ya, apakah dropship, reseller, multi-level, affiliate itu bisa menghasilkan passive income atau tidak. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan, kira-kira paham, tergambar atau bagaimana? Atau belum ada yang belum jelas atau belum paham, kita ulangi. Atau mana yang belum paham. Baik, ya. Kemudian selanjutnya itu adalah ini, ya. Bisnis sejenis affiliate ini ya perinciannya seperti ini. Kalau multi level itu di level tertentu kita itu perlu stok barang. Maksudnya begini, kalau kita itu semakin jadi multi level itu saya melihatnya ada beberapa sistem ya kawan-kawan. Ada yang sistemnya itu kayak produk itu terjadi atau produk itu melakukan repeat order. Jadi ada pembelian ulang, pembelian ulang, pembelian ulang. Contoh yang berhubungan dengan kosmetik.
Misalnya kita sudah langganan dengan kosmetik yang dari produk MLM itu, maka ya dalam kondisi tertentu atau di level tertentu, mungkin kita leadernya atau kita menjadi top leader di satu kota, itu perlu nyetok barang. Untuk apa? Untuk keperluan timnya di bawahnya, seperti itu. Tapi kalau produknya itu adalah produk yang sifatnya tidak menghasilkan repeat order, maka biasanya juga tidak memerlukan stok barang. Ya, kalau kemudian terjadi stok barang, maka bagi teman-teman yang aktif di multi level, maka memerlukan model yang relatif lebih besar, ya, dan harus menjaga stok, menjaga eh, masa berlakunya ya, atau masa apa namanya, masa kadaluarsanya, begitu. Kemudian kadang perlu admin. Jadi kalau kemudian kita sibuk sebagai seorang leader MLM, maka bisa jadi kita diperlukan untuk prospek, untuk ngisi seminar di tempat lain, atau kemudian melakukan pembinaan di kota lain atau di pulau lain gitu. Maka untuk yang menghandle stok tadi itu memerlukan admin. Artinya bahwa kita perlu menggaji dia. Jadi perlu biaya lagi, ya. Kemudian saat join itu terkadang beda titik, ya, beda jumlah titiknya bergabung itu beda modal, begitu. Atau beda harga lah istilahnya, atau beda modal. Lebih tepatnya beda modal ya. Misalnya di dalam satu MLM tertentu, ketika kita join cuma satu titik, itu nanti potensi income-nya akan berbeda ketika kita join 3 titik, ya 5 titik, atau misalkan 7 titik. Artinya, ketika kita mau mendapatkan penghasilan yang lebih besar, kita memerlukan modal yang lebih besar. Itu kalau kita berbicara di dalam dunia multi level marketing. Nah, bagaimana kalau kemudian kita berbicara dari dunia reseller, teman-teman? Kalau reseller, karena reseller kita menjual kembali, maka mau tidak mau kita perlu stok barang. Jadi kita perlu stok barang. Apakah kemudian dalam reseller itu menyebutnya sebagai distributor, ataukah kemudian nanti disebut sebagai agen, apapun itu, ya pada dasarnya jumlah barang tertentu kita akan tetap ya tetap memerlukan untuk stok barang, ya, karena yang menjadi titik tekan daripada reseller itu adalah menjual kembali, ya, menjual kembali, ya. Dan di situ juga sama dengan akhirnya sama seperti multi level dalam level tertentu, ya, kita kadang perlu admin. Jadi untuk mengelola siklus barang tadi, ya, bisa menggunakan sistem first in first out, misalkan Vivo, atau pakai sistem yang lain, gitu. Nah, beda modal itu juga akan menentukan harga produk biasanya. Jadi misalkan tadi di dalam sistem reseller saya tidak tahu ya rincian detailnya. Kadang kalau kemudian ketemu dengan bisnis reseller ini dan kemudian dia memprospek kita, itu terkadang tidak menjelaskan secara detail secara sistemnya itu bagaimana. Begitu. Ini yang kadang menurut saya eh, apa ya, perlu dibuka gitu ya, perlu dibuka kalau kita itu sedang di prospek itu kadang saya meneliti karena sebenarnya kita itu profit dari produk itu berapa sih gitu, laba untuk kita itu berapa, itu kadang saya suka meneliti seperti itu teman-teman. Kalau ada yang memprospek saya atau mengajak saya untuk berbisnis reseller, terkadang mereka di awal itu tidak mau terbuka dalam hal itu, maka kemudian ada yang tadi ya sistemnya itu kayak pemasaran konvensional, ada agen, ada distributor kota, ada distributor provinsi begitu. Nah, nanti harganya beda-beda, teman-teman. Ya, ada kewajiban belanja misalkan. Jadi kalau agen ini harus belanja ke distributor kota misalkan, atau kemudian nanti distributor kota harus ada kewajiban untuk belanja di distributor provinsi misalkan seperti itu. Itu ada juga yang modelnya seperti itu, setahu saya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah dropship. Nah, dropship ini karena produk itu tidak dipegang sama si penjual, maka yang saya rasakan itu ketika jualan buku pada waktu itu adalah personal branding itu harus kuat. Jadi kita harus banyak-banyak melakukan sharing-sharing, harus
aktif sosial medianya, ya, kemudian pokoknya membangun personal branding bahwa kita itu adalah pebisnis, gitu. Nah, biasanya di dalam dropship itu tidak memerlukan modal yang besar. Cuma warningnya yang di sini ini justru perlu hati-hati sekali. Jadi kita perlu akord detail ya dengan si vendor agar kemudian kita tidak menjualkan barang yang belum jadi milik kita. Itu. Kemudian pembagian komisi, kemudian nambahi komisi itu hati-hati banget teman-teman. Karena pada hakikatnya barang yang kita jualkan itu sebenarnya hakikatnya adalah barangnya vendor, ya, barang yang penyedia dari bisnis dropship itu. Sehingga di sini perlu dihati-hati, ya, nanti kita akan kena hadis Nabi, ya. Jadi janganlah menjual satu barang yang belum jadi milik kita. Jadi hati-hati untuk yang dropship. Kecuali kita benar-benar pegang, benar-benar kunci, ya, si suppliernya, ya, istilah lain daripada vendor untuk dropship itu adalah supplier, ya. Termasuk di marketplace itu suppliernya kalau bisa harus benar-benar dipastikan supplier yang benar-benar apa namanya, kalau peringkat itu review itu dapatnya bintang 5 lah gitu. Jadi supaya tidak kemudian kita melakukan penipuan begitu. Ini masih perbandingan atau head to head lagi. Nah, untuk affiliate itu tidak perlu produk sendiri atau tidak perlu bikin produk sendiri atau memproduksi produk sendiri. Itu. Karena tidak memerlukan atau tidak membuat produk sendiri, maka tidak perlu packing barang. Ya. Jadi teman-teman ketika gabung di satu affiliate, ya, itu affiliate apapun ya teman-teman, apakah si orange, si hijau, si biru, atau kemudian kuadran bisa juga, atau di affiliate yang lain, itu teman-teman tidak perlu melakukan itu. Ya, tidak perlu packing barang karena yang dijual adalah produknya adalah produk digital. Gitu. Otomatis tidak perlu admin, ya, tidak perlu admin dan tidak perlu karyawan. Sehingga di sini hemat. Ini yang pertama kelebihannya, ya, untuk affiliate. Dropship itu yang menjadi kendala terkadang ini drama ongkir, ya, sudah dikirim barangnya kok nggak sesuai gitu karena kita tidak memegang barangnya, ya, ini tantangan tersendiri bagi si dropship. Nah, kemudian kelebihan yang lain untuk affiliate itu adalah tidak perlu stok barang, ya, tidak perlu atau tidak ada rasa khawatir produk itu kadaluarsa. Berbeda dengan reseller atau kemudian stokis, ya, di MLM ini perlu stok barang, ya, karena kalau kemudian produknya itu sampai ada masa kadaluarsanya maka ya perlu hati-hati. Jangan-jangan modalnya ya di situ gitu loh. Modalnya tidak berputar gara-gara kita nyetok barang gitu. Nah, ini yang menjadi kelebihan, ya, menjadi kelebihan affiliate. Kemudian yang berikutnya tidak perlu modal besar karena tidak ada produksi, tidak perlu stok barang, maka tidak perlu modal besar. Berbeda dengan reseller dan MLM, ya, seperti yang kita jelaskan di sebelumnya, beda modal, beda harga, dan beda komisi. Seperti itu. Kemudian yang asik ya bagi kita itu adalah bisa dikerjakan dari manapun, bisa dikerjakan secara sampingan, ya. Sampingan ini kalau bisa tetap fokus, ya. Paling tidak itu fokus 2 jam sampai 3 jam per hari agar kemudian bisa me- lebih men-tracking, ya, men-tracking untuk keberlangsungan bisnisnya itu, ya, terutama bisnis affiliate. Berbeda dengan reseller dan MLM, ya. Anda perlu prospek notif ini, tanda kutip, tanda kutip atau notif itu 15 kali sebulan gitu. Jadi ceritanya kawan-kawan, saya ditawari seorang teman gitu, ya. Karena dulu sama-sama di satu perusahaan, ya. Mas ikut aku aja gitu. Ya oke gitu, ya. Kemudian gimana itu? Jadi ternyata MLM. Selidik punya selidik ternyata apa? Kawan-kawan, saya diminta untuk prospek 15 kali dalam sebulan.
Berarti 2 hari sekali ketemu orang baru, begitu. Kemudian dikasih cara membuat daftar nama, begitu ya. Ya, ada teknik apa gitu ya, dan seterusnya. Nah, kalau dalam affiliate nggak perlu seperti itu, teman-teman. Ya, itulah yang menarik sebenarnya bagi saya. Ya, karena pada dasarnya saya itu termasuk orang yang introvert. Ya, untuk ketemu orang baru langsung itu berhadapan-hadapan itu ya terkadang ya kadang enjoy, kadang enggak gitu ya. Jadi ada satu tantangan tersendiri, ya. Berbeda kalau sudah kenal. Misalnya saya sudah kenal Mas Teguh atau sudah kenal Mas Sagontara itu ya, atau kemudian Mas Darmawan. Itu biasanya temuan berikutnya itu akan lebih nyambung gitu. Oh iya, iya, iya kayak gitu. Oh yang kemarin ngomongin ini nih ya gitu. Tapi kalau harus ketemu dengan orang baru, kemudian niat untuk prospek, untuk nawarin bisnis itu, aduh, luar biasa itu tantangannya. Jadi 1.000 pikiran dulu yang harus ditaklukkan gitu ya. Ini curhat jadinya, itu ya teman-teman. Kemudian yang berikutnya, nah ini saya curhat, ini kalau ya ini benar-benar curhat. Nah apa bedanya atau apa sih kelebihan atau kemudahan bagi affiliate yang kemudian hanya sekedar menjualkan barang, ya, hanya sekedar menjualkan barang dengan vendor. Ini kalau kita bercerita tentang kawan-kawan, jadi posisinya kawan-kawan di affiliate, posisi kami saat ini kayak kuadran bisnis itu di vendor, ya. Teman-teman tidak perlu melakukan riset produk. Kemudian yang berikutnya, kawan-kawan tidak perlu ngurus packing ya, tidak perlu admin dan tidak perlu CS ya. Ini saya mikirkan teman-teman dalam tanda kutip ya, walaupun packing itu dalam bentuk halaman download, ya, itu tetap dipikir ya. Beberapa kali sempat uji coba gitu. Ini tampilannya bagus nggak? Ini tampilannya bagus nggak? Begitu. Kemudian yang berikutnya tidak perlu bikin produk. Nah, ini PR-nya bagi kita sebagai vendor itu kalau memang produk tersebut adalah produk dari kita sendiri, kita bikin teman-teman. Termasuk produk kelas affiliate ini saya bikin sendiri, ya. Jadi berdasarkan pengalaman. Jadi berdasarkan pengalaman, walaupun sebenarnya eh, apa namanya kita uji dari materi yang berbeda atau dari produk yang berbeda, ya. Dan itu terbukti, ya, terbukti seperti yang sekarang malam ini. Kemudian yang berikutnya, teman-teman tidak perlu bikin copywriting karena copywritingnya kita siapkan. Copywriting itu paling tidak itu ada 3, teman-teman. Copywriting undangan, ya, copywriting edukasi, dan copywriting closingan. Dan ini kita sudah uji coba, ya, karena memang orangnya agak sedikit beda, ya, marketnya sedikit beda. Kawan-kawan juga tidak perlu untuk bikin landing page. Tahu ya landing page, nanti kita akan tunjukkan landing page seperti apa. Kemudian halaman produk, halaman checkout, dan halaman akses. Nah, ini yang memikirkan kami, ya, yang memikir seperti itu adalah si vendor. Kemudian teman-teman tidak perlu bikin website, langganan domain tidak perlu, langganan hosting tidak perlu, langganan autoresponder tidak perlu, ya. Kemudian tidak perlu langganan tool WhatsApp, ya. Tapi nanti untuk keperluan website ini tetap perlu. Tapi kalau untuk broadcast lain lagi ceritanya, gitu ya. Karena biasanya kita dapat referensi tool WA untuk broadcast itu relatif lebih murah, gitu. Nah, kalau yang untuk website itu rata-rata lumayan teman-teman untuk langganannya. Kemudian tidak perlu belajar coding, ya, tidak perlu belajar coding. Yang ini yang terus terang saya sendiri pun yang tidak mudah ya untuk bikin coding. Jadi kalau sedang error itu yang lacak beneran gitu. Harus masuk ke dalam. Oh ini errornya apa gitu. Dan kalau sedang error, sedang update gitu misalkan, itu kadang tidak cuma 1 2 kali atau 1 2 landing page yang rusak, tapi ada beberapa link gitu. Nah itu harus dipelajari teman-teman. Ya, saya berharapnya nanti kawan-kawan bisa ke arah sana ya. Tapi ya itu tetap perlu proses. Kemudian belajar tentang Elementor, ya. Teman-teman belum nggak perlu dulu di.
Ini tidak perlu dulu untuk belajar Elementor saat ini. Ini kalau kemudian kita menjadi seorang affiliate, ya, menjadi seorang affiliate dibandingkan seorang vendor itu kira-kira seperti ini, teman-teman. Ya, oke. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Yang menjadi keunikan lagi untuk seorang affiliate adalah seorang affiliate ini tidak selalu berhubungan secara relationship terus menerus dengan calon customernya gitu. Ini yang unik. Makanya kalau kemudian kemarin ditanya ya ngobrol-ngobrol sama Mas Darmawan yang ngajak siapa? Gitu. Ya kayaknya perempuan, kayaknya perempuan. Kenapa ya? Karena unik. Ya. Itulah eh, keunikan daripada affiliate. Beda dengan MLM, berbeda dengan reseller, berbeda dengan dropshipper. Kalau mereka ini ketiga jenis bisnis ini perlu teman-teman untuk melakukan hubungan ya interaksi dengan calon customer ya karena paling tidak itu harus tahu ya apalagi produk MLM mau tidak mau itu harus ketemu gitu kecuali kalau MLM-nya sistemnya adalah kunci link affiliate kayak kita atau kayak kayak affiliate gitu tapi itu jarang ya itu jarang kemudian yang berikutnya ya jadi memang rada-rada goib gitu ya kalau affiliate itu rada-rada goib bahkan kadang produk ini milik siapa itu baru nanti ketahuan, oh ini produknya si ini gitu. Jadi saya melihat beberapa kali eh, produknya teman-teman affiliate di luar sana itu juga begitu. Ini bukan miliknya ini gitu, tapi miliknya si ini. Tapi yang sering mempromosikan si Bapak A misalkan. Tapi sebenarnya produknya itu memang produk B, produknya si Bapak B misalkan begitu. Kemudian yang beli siapa kadang juga nggak tahu, tiba-tiba dapat komisi gitu. Itu affiliate itu asiknya di situ. Kemudian yang beli pun afiliatnya kadang tidak tahu siapa nih yang ngajak saya gitu. Nah, sebenarnya dari sistem keunikan affiliate ini sebenarnya saya cukup teman-teman. Kalau saya boleh jujur-jujur itu saya cukup jadi affiliate saja. Tidak perlu ngurus jadi vendor. Kenapa? Karena vendor ini banyak banget yang digawe, yang dikerjakan. Gitu. Cukup seperti ini sebenarnya cukup sebenarnya. Cuma sayangnya satu, teman-teman. Ini yang jadi notif. Sistem di affiliate di Indonesia ini ya itu rata-rata mohon maaf ya saya kritik rata-rata itu menguntungkan vendor gitu menguntungkan si vendor ya makanya saya nggak begitu lagi gitu jadi affiliate paling komisinya 15% gitu komisinya paling 20% kalau kita pengen membangun karir atau membangun affiliate gitu makanya kemudian saya punya inisiatif saya pernah di posisi itu. Jangan sampai kemudian ketika saya nawarkan satu produk atau ngajak teman-teman mitra baru untuk jadi affiliate, ya hal yang serupa itu terjadi pada saya. Jadi terulang untuk teman-teman gitu. Makanya kemudian di kuadran bisnis ini terus terang ya komisinya mungkin gede, ya paling besar se Indonesia. Saya berani adu ini, adu hitung-hitungan. Ya, komisi siapa yang paling besar? Ya, cuman ya memang begitu tantangannya. Affiliate. Nah, eh belum yang ini ya. Nah ini, kalau kita berbicara tentang kelemahan, affiliate itu ada kelemahannya teman-teman. Ya, affiliate itu ada kelemahannya. Jadi saya harus jujur nih ke teman-teman semuanya, supaya kemudian teman-teman tidak kaget. Kita tadi ngomongin baik-baiknya semua kan, di depan ngomongin baik-baiknya semua. Ya. Lalu bagaimana? Apakah affiliate itu ada kelemahan? Ada. Kelemahannya ada. Ya. Kelemahan yang pertama adalah jarang bisa yang loyal. Jadi yang benar-benar loyal itu jarang gitu. Kemudian yang berikutnya, kenapa mereka tidak loyal? Ya banyak faktornya. Bisa jadi karena komisinya kecil, ya tidak banyak. Atau mungkin dari produk, ya produknya tidak sesuai dengan jiwa mereka. Biasanya memasarkan produk spiritual, ya dipaksa untuk produk digital langsung.
Kemudian dari segi sistem, ya, sistemnya ini menguntungkan affiliate nggak? Kemudian eh, bisa juga dari harga bergabungnya, ya. Bergabungnya seorang afiliator atau seorang affiliate marketing itu kan tergantung pada pembelian kelasnya. Jadi kan kita beli kelas dapat fasilitas affiliate seperti itu. Jadi paling ngeluarin duit 100.000, ngapain juga aktif di situ kan gitu. Nah, bisa jadi ini adalah satu kelemahan. Saya cerita di awal teman-teman supaya nanti kalau memang teman-teman serius mau menekuni dunia affiliate ya dengan berbagai macam peluangnya seperti tadi, ini ada tantangan yang harus kita sikapi ya. Tapi paling tidak saya juga punya semangat ya. Semangat saya begini, walaupun teman-teman tidak aktif ya, it's okay. Ini produk saya ya. Saya harus tetap jualan gitu. Jadi apapun yang terjadi saya tetap jualan. Buat siapa? Ya buat saya sendiri kayak gitu. Jadi tidak terlalu tergantung pada teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang aktif, ya kita bareng-bareng belajarnya. Tapi kalau memang tidak ada yang ikut bergabung ya, ya sudah kita harus aktif sendiri. Itu itu bagian dari resiko si vendor gitu ya. Kemudian yang berikutnya lagi, kenapa mereka tidak loyal? Bisa jadi karena mereka tergiur ya bisnis yang dijanjikan tadi atau bisnis iming-iming ya, emeng-emeng gitu. Bisnis yang dijanjikan eh, invest sekian dapat sekian gitu ya, akhirnya kemudian malah jadi bisnis bodong gitu ya teman-teman. Itu bisa jadi tantangannya kawan-kawan. Yang berikutnya itu adalah tentang manajemen risiko. Ini penting teman-teman. Nah, kalau kita berbicara tentang manajemen risiko, sebenarnya dari empat bisnis ini, ya dari empat bisnis ini, kelemahannya cuma satu, kegagalannya. Atau istilahnya, kita bisa menjadi orang gagal di dalam dunia MLM. Kita bisa menjadi orang yang gagal di dunia reseller. Atau kemudian kita menjadi gagal di dunia dropshipper maupun affiliate. Itu cuma satu penyebabnya. Apa kira-kira teman-teman? Apa teman-teman? Ini tidak bergerak. Atau di saat kita berhenti. Ketika kemudian seorang MLM, ya kita seorang pemain MLM, itu akan gagal di saat kita tidak melakukan prospek lagi. Yang jumlahnya berapa tadi? 15 orang tadi, 15 kali itu tadi. Gitu. Atau kita menjadi seorang reseller ketika kemudian kita berhenti, tidak aktif lagi. Gitu. Atau kemudian kita tidak fokus di dalam dunia dropship ataupun di dunia affiliate, kita tidak fokus. Itu bisa jadi kita gagal. Gagal dalam arti di sini resiko. Maka, ya bisa jadi kurang semangat juga, betul. Atau hasilnya kok seperti ini kan gitu. Nah, namun kalau kemudian kita lihat dari keempat ini yang kira-kira risikonya paling kecil mana? Kalau kemudian dilihat dari hilang uangnya, yang dilihat dari paling kecil uang yang hilang dari empat bisnis ini, itu kalau menurut saya affiliate, teman-teman. Paling kita mengeluarkan produk seharga seharga kelas gitu ya. Kelas tersebut insya Allah masih bisa dipelajari, ya. Bahkan di dalam beberapa kelas yang ada itu masih bisa diaplikasikan untuk bisnis kita yang lain ataupun digunakan untuk jualan produk lain. Seperti itu. Nah, kemudian kunci suksesnya apa? Nah, kunci suksesnya ini teman-teman. Ada 7. Ya, kita sudah masuki materi terakhir ya. Ada 7 kunci sukses affiliate. Menjadi seorang affiliate. Teman-teman, saya bacakan dulu ya. Yang pertama adalah memahami sistem affiliate-nya. Ya, ini harus benar-benar paham ya, supaya kemudian kita tidak salah paham. Bisa bisa memahami dari segi sistemnya atau kemudian dari segi cookies-nya. Cookies itu apa ya? Jadi kalau di dalam dunia affiliate teman-teman itu ada namanya sistem cookies ya. Teman-teman harus tanya kepada vendor.
Sistem cookiesnya berapa lama? Nyimpen cookies itu berapa lama? Kalau ditanya kuadran bisnis itu 1 tahun. Jadi kuadran bisnis menyimpan cookies itu 1 tahun. Untuk link yang kapan? Pertama atau yang terakhir? Yang pertama. Jadi nyimpan cookiesnya untuk eh, member pertama. Kalau member berikutnya itu nggak klik link, itu akan mengarahnya ke member pertama yang membagikan cookies tadi. Gitu. Makanya beruntung bagi teman-teman kalau kemudian saat ini belum rame. Kita baru mulai. Gitu. Kenapa? Karena kesempatan untuk membagikan cookies itu, teman-teman. Jadi misalkan begini, Mas Akuntara promosi, ngajak, ya kan? Ketika ngajak, kan bagikan linknya. Ketika bagikan link, nanti ada orang lain yang ngeklik. Ya, orang lain ngeklik. Kemudian ngeklik tapi dia tidak join member. Cookies itu begitu mainnya, teman-teman. Tidak join member. Tapi cookies itu masih ada di HP-nya. Suatu saat ketika kemudian ada orang lain, misalnya Mas Darmawan membagikan link, ya, si cookies itu masih nempel selama setahun. Gitu. Bisa difahami ya, teman-teman, tentang sistem cookies. Sistem cookies itu adalah sistem yang paling rumit, katanya si vendor, untuk pengembangan website. Gitu. Kemudian yang kedua adalah menguasai ya, atau memahami atau menguasai produk knowledge-nya. Misalnya nanti teman-teman mau jualan apa? Ya, jualan baju, jualan desain, ya, atau banner, atau template, ya, atau plugin, atau e-course, kemudian e-book, itu akan berbeda, teman-teman, dalam menjual. Ya, kita bisa menjual dari segi kelebihan, bisa menjual dari segi yang lain, begitu. Kita harus tahu kelemahannya di mana, kelebihannya di mana. Kemudian yang berikutnya itu adalah membangun personal branding. Jadi ini mengapa ya mestinya kurang G, kurang huruf G. Mengapa calon pembeli itu memberi barang ke kita, bukan ke affiliate yang lain. Jadi affiliate itu kan banyak. Kenapa kemudian dia beli ke produk kita? Kenapa bukan yang lain? Nah, ini harus harus kita bangun juga personal brandingnya, teman-teman. Kemudian yang keempat adalah kuasai konten dan copywriting. Jadi teman-teman perlu untuk menguasai konten. Konten ini sesuai, ya, maka konten dan copywritingnya akan masuk. Gitu. Dari alumni kuadran bisnis yang kemudian belajar dari segi konten dan copywriting, ya, saya dapat testimoni. Sayangnya testimoninya ini dalam bentuk ucapan ya, bukan dari bentuk ini ya, tulisan itu. Jadi agak tidak mudah untuk menampilkan. Jadi ada alumni dari kuadran bisnis yang saat ini sedang aktif di affiliate lain gitu. Dan dia cerita, ya, apa yang kemudian didapat di sini itu akhirnya kemudian malah menghasilkan di sana gitu. Tapi ya kemudian yang kita ajarkan yaitu kesesuaian antara konten dan copywriting. Dia mainnya IG, yang satu mainnya adalah Facebook. Begitu. Nggak nyangka juga. Ya. Cuma kemarin yang satu saya paksa. Ya. Anda, ya, antum harus menghasilkan cuan, ya, atau menghasilkan duit, atau eh, atau tak tinggal gitu. Jadi yang satu saya paksa gitu. Kamu harus menghasilkan duit gitu. Jadi itu kawan-kawan. Kemudian yang berikutnya adalah menghasilkan sumber traffic yang besar. Ini yang jadi PR kita, ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah membangun list building yang tertarget. Di kesesuaian antara produk dan target market ini menjadi PR ya. Sehingga kemudian mereka minta untuk dijuali, ya, sebisanya untuk di posisi ini. Kemudian crazy offer, ya. Crazy offer. Crazy offer ini adalah penawaran yang sulit untuk ditolak. Begitu. Nah, kawan-kawan dari 7 poin ini, ya,
Dari 7 poin ini kira-kira yang sudah dikuasai yang mana? Ada yang sudah dikuasai atau ada yang atau semua sudah dikuasai? Jadi eh, saran kita jangan langsung semua, misalnya kita pengen dapat sumber traffic dari sosial media ini, jangan semua. Satu aja dulu, itu. Satu aja dulu besar, baru kemudian kita mengarah ke yang lain. Atau kemudian FB dulu misalkan, FB dulu, gitu. Sampai besar, kemudian nanti ke sosmed yang lain, seperti itu mainnya. Jangan semua. Kalau semua, waktu teman-teman itu nanti akan terbuang, ya, nanti akan terbuang, akan tersita bukan jadi traffic ya, tapi malah jadi konten kreator. Kita turun bukan dari yang mitra ya. Kalau kemudian kita sedikit balik di sini ya, kalau posisi di sini, kalau kemudian nanti terlalu banyak sosmed yang dihajar atau yang diisi dengan konten, maka teman-teman posisinya turun ke sini ya. Tapi kalau kemudian fokus ke traffic dulu, itu posisinya di sebelah atas. Seperti itu. Jadi fokus aja dulu kira-kira yang paling mudah dikuasai mana? Facebook, TikTok, Instagram, dan seterusnya itu mana? Gitu. Baru kemudian kita ngeling. Ya, seperti itu tekniknya. Jadi jangan semua dihajar. Gitu. Senjata kita terbatas. Waktu kita juga terbatas. Mana yang dikuasai dulu, itulah yang akan kita ajar. Kalau traffic, eh, ini juga perlu uji coba, Mas Teguh. Maksudnya begini, kalau kemudian jenengan menyiapkan traffic itu dengan ad, ya, dengan iklan, artinya jenengan perlu benar-benar paham, gitu, benar-benar paham. Dalam arti tentang eh, metanya itu seperti apa, atau dalam kita itu beriklan itu seperti apa, ya. Karena angle-angle angle-angle ad itu nanti kita beda angle, beda gitu. Nah, itu perlu benar-benar diperhatikan. Kalau enggak, ya, karena kan kita modal awal nih, kalau bisa kita tekan dulu, ya. Kita tekan dulu, baru kemudian kalau misalnya bisa dengan apa namanya, dengan hasil atau istilahnya apa ya kalau orang Jawa itu digulung, ya, digulung. Jadi modal dari awal itu kecil dulu, baru kemudian setelah dapat komisinya, kemudian diputar. Nah, itu nanti akan lain ceritanya. Tapi kalau kita langsung main ad ya dengan modal kita dari awal bukan dari komisi, itu nanti bisa trial error gitu. Jadi bisa jadi nanti modal jenengan banyak. Itu yang sebenarnya perlu diperhitungkan. Jadi kalau misalnya mau, ya memang kalau mau kualitas ya yang pakai iklan gitu. Yang mau kualitas ya pakai iklan. Tapi kalau misalnya kita masih belajar atau masih benar-benar mau melangkah, sebaiknya saran saya sih dari konten dulu. Memang hasilnya tidak langsung gitu. Jadi kalau kalau traffic ini ada beberapa tahapan ya, beberapa tingkatan. Yang pertama adalah dari apa namanya? Dari alami dulu, ya, dari natural atau dari alami, ya. Kemudian yang berikutnya yang agak lebih tinggi lagi itu levelnya adalah pakai iklan. Nah, yang paling tinggi itu pakai Google, ya, pakai SEO. Itu yang paling tinggi. Itu paling tidak akan memerlukan waktu sekitar 6 sampai 1 tahun. 6 bulan sampai 1 tahun. Itu adalah traffic yang besar. Begitu. Ya, kami pengennya berharapnya teman-teman bisa ke sana gitu ya, kalau mau belajar cepat. Karena saya pun juga pengen gitu. Karena tujuan awal mula untuk kita ngadakan begini ini kan dalam rangka untuk itu. Ya, dalam rangka untuk passive income. Kalau kemudian kita bisa passive income dari iklan atau kemudian dari Google, ya, dari SEO kan lumayan gitu. Teman-teman tinggal
jalan aja. Ya, kurang lebih begitu. Kalau pengen trafficnya powerful. Baik kawan-kawan, mungkin itu yang kita bagikan di kesempatan kali ini. Saya cuma mengingatkan, ya, ini kelas perdana, di angkatan pertama, angkatan ya, perdana kita dan mungkin kita akan tutup, ya, hari Sabtu besok. Berapapun peserta yang sudah join, ya kita terima, ya, bagian dari pembelajaran kita, terutama dari segi target market, gitu ya. Kemudian ya seperti kemarin iklannya, ya iklannya 75%. Kalau nanti teman-teman gabung di sini, ya maka komisinya sampai 75%. Kawan-kawan kalau misalnya pengen tahu juga hitung-hitungannya, insya Allah bisa. Ya, seperti itu. Kemudian kita akan belajar tentang fundamental. Ya, apa yang kita bahas di malam hari ini juga sebagian adalah fundamental. Tapi kita perlu juga untuk belajar tentang action plan. Ya, action plan. Terutama seperti seperti saya, bukan seperti kita, seperti saya, ya, seperti saya. Yang saya ini termasuk orang yang baru punya anak kecil, teman-teman. Jadi tantangannya di situ. Ya, tapi kita harus punya ya senjata untuk mengunci action plan kita atau kerja kita agar nyata. Ya, kenapa? Karena kalau kadang itu perlu fokus ya, anak yang di luar itu manggil itu, Abi, Abi manggilnya kan ke saya Abi gitu. Gitu. Nah, tapi kalau seperti itu berarti kita harus membuang ya apa namanya konsentrasi kita tadi itu sempat buyar. Kita sudah konsentrasi mau bikin landing page misalnya atau bikin eh, materi keluar misalkan atau kemudian menyusun copywriting untuk edukasi misalkan itu ketika kemudian abi nah itu buyar teman-teman. Nah, itu perlu kemudian kita atur lagi. Nah, strateginya bagaimana kita perlu yang kayak gitu. Tapi kalau emak-emak atau ibu-ibu mungkin ceritanya agak lain ya, karena beliau lebih mahir ya di dalam dunia multitasking. Tapi kalau bagi kita yang laki-laki ini tidak mudah gitu untuk ngawali dari awal lagi gitu. Kemudian ada strategi cuannya, ya ini nanti akan dibantu sama sistem gitu. Kemudian kelas kita harganya sekian. Nanti kalau kita sudah tutup hari Sabtu, insya Allah akan tak kembalikan harganya segini. Nah, kalau pengen join, kawan-kawan pengen join, boleh ya. Kelasnya di sini, ya, quadrantbusiness.com/i, ya, I, affiliate income hack. Materinya, sebagian untuk materi bonusnya langsung bisa diakses di member area. Tapi untuk materi premiumnya itu akan kita bagikan selang-seling. Ada di WhatsApp nanti di grup support sama di apa namanya di member area. Jadi nanti kita akan bagikan dan akan kita pantau sejauh mana pemahamannya teman-teman. Gitu. Jadi kita belajar pelan-pelan, belajar step by step. Kemudian nanti teman-teman langsung bisa saya kasih akses linknya untuk WA gratis ya. Nanti teman-teman bisa pakai selama 30 hari. Ya, mau ngulik-ngulik dulu, mau apa, boleh di situ selama ada fasilitasnya. Kemudian ada juga tool WA yang akan kita ya kasih aksesnya untuk free 7 hari. Itu bisa digunakan untuk promosi 24 jam. 24 jam itu maksudnya tinggal tidur dia akan jalan sendiri. Ya, selama dia connect sama WA-nya tidak terputus gitu, tautannya. Kemudian ada e-course untuk affiliate umum, nanti akan ada pembelajaran dari seorang affiliate yang memarketingkan di marketplace sampai kemudian ada pembahasan tentang traffic dari SEO begitu. Kemudian kawan-kawan juga bisa mengikuti programnya dengan begini, kawan-kawan dapat program affiliate-nya. Nah, ini insya Allah bisa menambah income begitu. Nanti eh, kita akan setting-setting ya, terutama dari segi
dari segi market ya, teman-teman. Kita akan coba dan minta masukan ke teman-teman, ya. Kemudian untuk yang berikutnya, teman-teman akan dapat ya free access untuk 75 materi ini, teman-teman. Ini e-course, nanti teman-teman bisa pelajari. Kayak misalkan Mas Teguh mau belajar ad dari IG, ini ada di sini ada. Untuk belajar copywriting di sini ada. Kemudian untuk Facebook ad di sini juga ada. Itu tinggal belajar. Kemudian untuk lead, untuk mendapatkan lead, nah itu di sini ya. Kemudian mau belajar dari sales page, di sini juga ada. Ya. Kemudian ini yang ke 30 berikutnya, ada branding marketing, ada traffic untuk mendatangkan traffic, ya. Kemudian ada Shopee, ya, teman-teman mau main Shopee. Kemudian supaya jadi viral, bagaimana caranya? Kemudian Tokopedia juga ada. Selanjutnya ada Canva, kalau mau main Canva, ya. Seperti kita malam hari ini, slide-nya itu bikinnya di Canva. Nah, seperti itu. Kemudian ini yang ke-60 ada WordPress, ada Telegram, ya kan? Ada sosmed, ya, dan seterusnya. Ada Instagram juga ada. Kemudian ini yang ke-75-nya. Jadi ada 75 konten atau 75 e-course. Teman-teman nanti insya Allah bisa pelajari. Gitu. Dan ini free. Nanti kita kawan-kawan yang join itu langsung bisa mengakses materinya itu di member area. Itu. Oke, itu dulu teman-teman. Kemudian untuk akses e-booknya, nanti akses e-book yang kita janjikan sesuai dengan broadcast, saya tidak ingat yang Selasa kemarin untuk memberikan informasi. Ya, ini mumpung ingat, nanti teman-teman bisa download di mana? Silahkan login ke member area, ya. Kemudian akses yang produk free, ya. Nanti insya Allah akan diarahkan ke halamannya, gitu. Tinggal download. Sebentar saya tunjukkan eh, aksesnya. Nanti cara aksesnya seperti ini ya, kawan-kawan. Cari yang di sini, yang free, ya, yang free. Kemudian yang belum di check out. Ini yang seperti ini kan belum di check out. Berarti, tapi ini berbayar. Ini kelas kita, ya. Cari yang free, tapi yang belum di check out. Ini saya habis nih uji cobanya. Semuanya sudah berbayar, sih saya yang berbayar. Begitu. Nanti misalkan dari kelas ini kan ada free. Belum belum mulai kayak gini tulisannya. Check out, maka teman-teman tinggal klik check out. Nah, seperti itu. Nanti kalau sudah check out, ya, sudah check out, sebentar, tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, ketika sudah di check out, yang tadi update jualan online, itu nanti akan dapat free aksesnya. Apa saja? E-book, ya, ini tinggal klik aja di sini download, ya. Kemudian 8 rezeki, melejitkan rezeki, bebas hutang, sama yang ini. Kemudian ada akses video juga di sini kita siapkan, ya. Teman-teman tinggal tonton. Kemudian ada, ya itu sih. Kemudian ada yang ini, ya, video juga. Ini juga ada video, ini ada video. Ini bagian dari bentuk support kita, teman-teman, dari vendor apabila kemudian kita pengen berbagi affiliate. Jadi sebenarnya konsepnya itu adalah berbagi kelas gratis. Silakan bagikan aja yang kelas gratis-gratis itu, nanti mereka akan dapat link untuk masuk grup. Nah, ketika masuk grup kita akan ajak ke Zoom begitu. Jadi secara konsepnya untuk kuadran bisnis kurang lebih begitu, ya. Dan mudah-mudahan nanti ke depan eh, lebih banyak orangnya. Dan kita memulai dari awal. Saya berharap dari affiliate yang kemarin, para affiliate marketing yang sudah
tidak aktif ya nanti kalau nunggu mereka action, ya nanti kita tidak action-action. Lebih baik kita action sendiri. Jadi teman-teman, bahkan termasuk teman-teman yang hari ini misalkan tidak action, ya nggak apa-apa gitu ya. Kita tetap action sendiri gitu. Toh komisinya juga buat kita juga. Seperti itu teman-teman.